Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarih wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tasilul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amma ba'du, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Marilah kita teruskan pembahasan dari tafsir Al-Munir, yaitu kita sekarang sampai pada tafsir surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283, di mana ayat ini atau kedua ayat ini diberikan judul oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yaitu ayat tentang utang piutang, ayat jaminan utang, menguatkan muamalah tidak secara tunai dengan mencatat atau mempersaksikan atau dengan jaminan. Ayat ini adalah sebagai kelanjutan daripada pembahasan pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu tentang masalah sedekah, tentang masalah riba. Jadi masih kaitannya dengan masalah muamalah, di mana ayat 282 ini adalah merupakan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ayat yang paling panjang, tidak ada kaitan secara khusus ya, dengan masalah akidah, ya, namun kaitannya dengan masalah muamalah. Tetapi sekali lagi saya ingatkan bahwa memang dalam Islam itu adalah merupakan din mutakamil. Islam itu adalah agama yang menyeluruh, yang satu sama lain saling terkait. Walaupun ini kaitannya dengan masalah muamalah, tapi tidak bisa dipisahkan dari persoalan akidah. Di mana pada awal ayat ini dipanggil dengan panggilan keimanan, dan juga diakhiri dengan masalah ketakwaan. Jadi ada kaitan yang sangat kuat antara akidah dan muamalah, antara akidah dengan akhlak. Baiklah, kita baca ayat ini dan kita artikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, apabila di antara kalian saling berhutang pada waktu yang telah ditentukan, yang telah disepakati, faktubuh, maka hendaklah kalian menuliskannya. Wal yaktub bainakum, dan hendaklah menulis di antara kalian katibun, yaitu seorang penulis, bil adl, dengan benar, dengan adil, dengan objektif. Tidak ada unsur kecurangan, tidak ada unsur ketidakadilan ataupun kezaliman. Jadi perintah di sini adalah untuk menulis dengan adil. Wala ya'ba katibun ayyaktuba,
kama alamahullah. Dan hendaklah tidak enggan penulis tersebut untuk menuliskannya sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyaktub, maka hendaklah dia menuliskannya, wal yumlilil ladzi alaihil haqqu, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan atau mendiktekan, ya, mendoktrin, mendiktekan, wal yattaqillah, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya, Rabbahu, ya Rabbnya, wala yabkhas minhu syai'a, dan hendaklah janganlah dia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Fa in kana alladhi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifa, jika yang berhutang itu adalah orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dengan adil, dengan objektif, dengan benar. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan persaksikanlah, ambillah persaksian 2 orang saksi min rijalikum, dari orang laki-laki kalian. Fa ilam yakuna rajulaini, maka apabila tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh farajul wa imra'atani, boleh 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, mimman taradawna minasyuhada, yaitu dari saksi-saksi yang kalian ridhoi. Gunanya adalah fa'ilam yakuna, atau antadilla ihtahuma fatudzakkir ihtamal ukhra, apabila salah seorang di antara keduanya itu lupa, maka yang lain bisa mengingatkannya. Wala ya'basyuhada'u idza ma du'u, dan janganlah saksi-saksi itu enggan untuk memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Apabila ada perbedaan pendapat, kemudian satu sama lain tidak ada yang mengalah, tidak ada yang mengaku salah misalnya, semuanya mengaku benar, maka perlu dipanggil. Saksi-saksi itu harus datang, ya, ke proses pengadilan misalnya. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih, dan janganlah kamu jemu menuliskan hutang itu, baik yang kecil maupun yang besar, sampai batas waktu membayarnya. Dzalikum aqsatu indallah wa aqwamu li syahadati wa adna alla tartabu. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu tidak menuliskannya. Jadi kalau yang di atas itu adalah pada waktu atau pada tempo tertentu, itu mendatangkan saksi, menuliskannya, perjanjian tersebut. Tapi kalau ini adalah perdagangan transaksi yang tunai, maka tidak ada masalah apabila tidak ditulis. Wa asyidu idza tabayatum, dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli. Wala yudara katibu wala syahid, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum, jika kamu lakukan yang demikian, artinya saling menyulitkan, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan kepada kalian. Wallahu
bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian pada ayat 283 Allah berfirman, wa in kuntum ala safar, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, walam tajidu katiba, dan kamu tidak memperoleh seorang penulis, farihanum makbudah, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang, oleh orang yang menghutanginya. Ada jaminan yang diserahkan oleh yang berhutang kepada yang meminjami. Fa in amina ba'dukum ba'dha, apabila merasa aman, percaya antara sebagian kalian kepada sebagian yang lain, falyu'atil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah, maka hendaklah dia menunaikan amanahnya tersebut, menunaikan hutangnya tersebut, tidak boleh berkhianat ya, tidak boleh ngemplang begitu. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, wala taktumus syahadah, dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Wa may yaktumha, dan barang siapa yang menyembunyikannya, fa innahu athimun qalbuh, maka sesungguhnya dia dosa hatinya. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan itu Maha mengetahui. Nah, jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat 282 ya, ini sebagaimana yang kita katakan tadi adalah persoalan hutang piutang ya, persoalan masalah keuangan, muamalah antara satu dengan orang lainnya. Yang mana ayat ini adalah ayat yang terpanjang. Nah, sebelum kita bahas penjelasannya, nanti kita akan langsung kepada tentang masalah mufradat lughawiyah, arti kosakata, serta selanjutnya yaitu persesuaian ya. Jadi kita tidak akan membahas masalah qiraat ataupun balaghotnya. Nah, ada sebuah hadis yang panjang diceritakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di kitab Musnadnya, yang mana hadis ini adalah derajatnya sahih, bahwa Rasulullah SAW pernah bercerita, ada seorang dari Bani Israel yang meminta kepada salah seorang Bani Israel lainnya agar meminjamkan kepadanya uang sebanyak 1.000 dinar. 1.000 dinar ini banyak ya, yang mana kalau dikuruskan itu kurang lebih 1 dinarnya adalah senilai dengan 4 gram emas ya. Kalau 1 gramnya minimal 500.000 saja, maka 1 dinarnya berarti 2 juta ya. Jadi kalau 1.000 dinar berarti 2 miliar. Ini kalau minimal ya. Kalau misalnya 1 dirhamnya 1 juta, sekarang harga antam kan 1 jutaan lebih, berarti 1 dinarnya senilai dengan 4 juta ya. Kalau 1.000 dinar berarti senilai dengan 4 miliar. Jadi banyak intinya. Kemudian orang yang dimintai pinjaman itu berkata kepada temannya tadi ya, datangkanlah saksi-saksi kepadaku sehingga aku dapat menjadikan mereka sebagai saksi. Lalu orang yang meminjam itu pun berkata, cukuplah Allah sebagai saksinya. Maka si pemberi pinjaman itu berkata lagi, kalau begitu datangkan kepadaku orang yang dapat memberi jaminan. Maka orang itu berkata pula, cukuplah Allah yang memberi jaminan. Nah, maka si pemberi pinjaman itu berkata lagi, engkau benar. Maka si pemberi pinjaman itu menyerahkan kepadanya 1.000 dinar dengan batas waktu tertentu yang saling mereka sepakati. Kemudian orang yang
meminjam uang itu pun pergi ke laut untuk menunaikan keperluannya ya. Mungkin dia adalah berprofesi sebagai nelayan dan perlu untuk modal usaha dan sebagainya ya, Allah alam. Nah, kemudian ia pada saat sudah jatuh temponya itu memerlukan perahu guna mengantarkan uang pinjaman yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Namun ia tidak juga mendapatkan perahu. Lalu ia mengambil sebatang kayu dan melubanginya. Selanjutnya ia memasukkan uang 1.000 dinar ke dalam kayu tersebut, berikut selembar surat yang ditujukan kepada pemilik uang itu, yaitu si pemberi pinjaman. Kemudian ia melapisinya dengan ya semacam plastik ya agar tidak terkena air. Setelah itu ia membawa kayu itu ke laut dan dia mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa aku telah meminjam uang 1.000 dinar kepada si fulan. Lalu ia meminta kepadaku pemberi jaminan, maka aku katakan kepadanya, cukuplah Allah yang memberi jaminan." Dan dia pun menyetujui hal itu. Selanjutnya ia meminta saksi kepadaku, dan kukatakan kepadanya, cukuplah Allah sebagai saksinya. Dan ia pun menyetujui hal itu. Dan sesungguhnya aku telah berusaha mencari perahu untuk mengirimkan uang pinjaman itu ya Allah. Namun aku tidak mendapatkannya. Maka kini aku titipkan uang ini kepadamu ya Allah. Maka ia bertawakal ya, melemparkan kayu yang berisi uang tersebut ke laut hingga tenggelam. Kemudian ia kembali pulang, tapi ia terus berusaha mencari perahu supaya bisa kembali ke negerinya, bisa kembali ke daratan. Mungkin di seberang pulau sana lah gitu ya. Nah, jadi dia tetap berusaha. Adapun orang yang meminjam tadi berharap-harap cemas ya, dia berdiri di pinggir sungai, di pinggir pantai ya. Dia menunggu-nunggu mana ada perahu yang mengantarkan uangnya ini ya. Tiba-tiba ia menemukan sebatang kayu yang di dalamnya terdapat uangnya. Maka ia pun mengambilnya untuk diberikan kepada keluarganya sebagai kayu bakar. Maka ketika dia belah kayu tersebut menemukan uang dan selembar surat. Akhirnya tidak beberapa lama kemudian orang yang minjam itu, karena dia sudah dapat perahu, dia akhirnya ketemu ya dengan si orang yang meminjami tadi ya. Dan si peminjam berkata, demi Allah, sebelum mendatangi Anda sekarang ini, aku secara terus-menerus, maksudnya yang meminjam ya, itu mengatakan, saya telah berusaha untuk mencari perahu, untuk membayar utangku itu, untuk mengembalikan uang Anda. Namun aku tidak mendapatkan perahu sama sekali. Maka si pemberi pinjaman itu bertanya, apakah engkau mengirimkan sesuatu kepadaku? Nah, maka si peminjam menjawab, bukankah telah kuberitahukan kepada Anda bahwa aku tidak mendapatkan perahu sebelum kedatanganku ini. Maka si pemberi pinjaman itu berkata, sesungguhnya Allah telah mengantarkan pinjamanmu yang telah engkau letakkan dalam kayu, maka kembalilah dengan uangmu yang 1.000 dinar itu dengan baik. Subhanallah ya. Artinya ya si peminjam ini mungkin dia merasa bersyukur ya ada seorang yang bersikap amanah, tanggung jawab ya. Akhirnya dia sebagai wujud apresiasinya mengembalikan uang itu ya kepada yang meminjam dan bisa untuk keperluan lainnya. Jadi isnad hadits ini sahih, telah diceritakan juga oleh Imam Bukhari dalam 7 tempat melalui jalan yang sahih, dan bisa kita jadikan sebagai landasan ya, ataupun sebagai dasar ya. Itulah kisah bagaimana seorang yang meminjam ya dengan amanah. Saya kira ya ini kisah lah, kisah nyata yang memang ekstrim ya, berisiko ya. Tetapi ini sebuah fakta yang bentuk ketawakalan yang luar biasa kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika dia berusaha untuk mengembalikan dana yang dipinjam itu dengan tepat waktu ya, maka Allah Ta'ala meridhoinya dan mengantarkan kepada orang yang meminjaminya itu. Hadirin jamaah sekalian rahmatullah,
Pada awal ayat ini diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat yang intensif ya dalam berinteraksi dengan Al-Quran, itu pernah memberikan sebuah pesan, idza sami'ta qaulallahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu far'i sam'ak. Kalau engkau mendengarkan firman Allah yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah telingamu, pasanglah pendengaranmu. Fa inna fihi amrun atau amrun yu'maru bihi au nahyan yunha anhu, karena di dalam kalimat atau ayat ini akan terdapat perintah yang kalian diperintahkan ataupun larangan yang kalian dilarang. Nah, pada ayat ini bercerita tentang masalah perintah untuk melakukan perjanjian, penulisan apabila kita melakukan transaksi kepada orang lain, baik itu dalam hal hutang piutang ataupun dalam hal jual beli pada waktu yang tertentu. Nah, di sini akan kita bahas nanti ya tentang mufradat lughawiyahnya, kosakata bahasa Arabnya, bahwa yang dimaksud dengan tadayantum itu adalah muamalah kalian secara tidak tunai. Bidainin, maksudnya dengan muamalah seperti jual beli. Kemudian juga salam. Salam ini adalah artinya pesanan atau qard, hutang piutang yang kesemuanya dilakukan tidak secara tunai. Diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Abdullah bin Abbas, dia mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan pemberian utang salam dalam batas waktu yang ditentukan. Utang salam itu adalah uang pembayaran lebih dahulu dan barangnya diterima kemudian. Jadi membayar uang dulu baru kemudian datang. Misalnya kita pesan barang ya, kepada penjual, tapi barangnya belum ada, maka kita kasih uang dulu. Nah, beberapa waktu, 2-3 hari berikutnya baru datang. Nah, itulah salam ya, yang sebenarnya secara rukun jual beli ini belum sempurna, artinya barangnya belum ada ya. Seperti bai'ul ma'tum ya, menjual sesuatu yang belum ada secara fisik. Tapi para ulama sepakat bahwasanya akad salam ini boleh lil haja, karena kebutuhan ya, dan kaidah mengatakan al hajatu qad tanzilu manzilat darurah, kebutuhan itu menempati posisi darurat pada saat tertentu. Jadi walaupun kita belum melihat secara langsung barang yang kita beli, tapi ada fotonya mungkin ya, ada speknya yang jelas dan dia sudah ahli di bidang itu ya, penjualnya sudah tidak diragukan lagi, punya kompetensi dalam hal itu, maka kita boleh melakukan pemesanan. Jadi itulah pendapat dari Abdullah bin Abbas tentang ayat ini diturunkan masalah muamalah akad dengan salam ini. Kata ad-dain artinya adalah harta yang masih berada di dalam tanggungan, belum diserahkan kepada pihak yang berhak. Nah, sedangkan arti daripada ila ajal, al-ajal artinya batas akhir waktu sesuatu. Kalau biasanya ajal kematian ya, manusia sampai ajalnya berarti sudah sampai pada batas umurnya, usianya, sehingga meninggalkan dunia ini. Nah, yang dimaksud di sini adalah ila ajal, pada batas waktu yang telah disepakati, baik itu batasan waktu tersebut dari hari, bulan, atau tahun. Sedangkan ad-dainul mu'ajjal, yaitu muamalah tidak secara tunai, mencakup jual beli barang tidak secara tunai sampai pada batas waktu tertentu. Dan as-salam atau akad pesanan serta al-qard, yaitu utang piutang. Kemudian faktubu sebagai anjuran untuk memperkuat muamalah yang dilakukan tidak secara tunai dengan tujuan menghindarkan terjadinya perselisihan. Jadi untuk antisipasi atau saddu dzari'ah, dalam kaidah fikih disebutkan ada istilah saddu dzari'ah, menutup segala
celah yang bisa mengantarkan kepada bahaya. Karena kalau tidak ditulis akan terjadi perbedaan pendapat, apalagi kalau transaksinya dalam jumlah yang besar ya. Kalau tidak ditulis, maka bisa ramai dan bisa sampai ke pengadilan nanti. Nah, kalau pengadilannya memutuskan tidak objektif, maka orang yang benar diputus salah, dan begitu pula sebaliknya, salah diputus benar. Maka harus ada penulisnya atau ada perjanjiannya di sini. Wal yaktub maksudnya hendaknya menuliskan surat tanda bukti muamalah tidak secara tunai yang dilakukan bila adil dengan benar dan jujur di dalam penulisan surat tanda bukti tersebut, atau dengan sikap adil tanpa memihak salah satu pihak, tanpa menambahi atau mengurangi baik yang berkaitan dengan harta maupun tempo waktu yang telah disepakati bersama. Nah, ini berikutnya adalah wala ya'baka katibun ay yaktuba kama 'allamahullah. Fal yaktub wal yumlilil ladzi 'alil haqq. Kata-kata wala ya'ba maksudnya ialah tidak mau, ya janganlah dia enggan untuk menuliskan sebagaimana kama 'allamahullah, sebagaimana atau kama 'allamahullah. Salah ketik ya, maaf. Kama 'allamahullah maksudnya sesuai dengan cara yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala kepadanya, berupa kemampuan menulis dokumen atau surat tanda bukti. Janganlah ia bersikap enggan dan jangan pula bersikap teleper dan ceroboh. Wal yumlil maksudnya hendaklah mengimlakan atau membacakan kepada juru tulis apa yang harus ditulis. Al-imlal dan al-imla ini memiliki arti yang sama. Kemudian alladzi 'alail haq. Al-haq yang dimaksud di sini maksudnya adalah sesuatu yang menjadi tanggungan. Jadi bukan makna al-haq yang biasa ya, yaitu kebenaran, bukan, tapi yang dimaksud adalah tanggungan. Jadi yang dimaksud di sini adalah al-madin, pihak yang menanggung hutang. Nah, maka hendaknya ia mengimlakkan dengan sungguh-sungguh, jujur dan apa adanya agar diketahui apa yang menjadi tanggungannya. Kemudian berikutnya adalah perintah wal yattaqillaha rabbah. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Ta'ala, Tuhannya, yang di dalam mengimlakkan tersebut. Wala yabkhas minu syai'a, yabkhas, wala yabkhas artinya janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hak atau utang yang ia tanggung. Fa in kana alladzi 'alail haqqu safihan aw dha'ifa aw la yastati'u ayyumillahu. Fa in kana alladzi 'alail haqqu safihan, apabila orang yang menanggung hak atau utang itu adalah orang yang lemah akalnya ya. Jadi yang berhutang ini mungkin kurang cerdas misalnya ya, kurang akalnya, atau misalnya kata lainnya adalah safihan itu bodoh, ataupun dia dengan bersikap menghambur-hamburkan harta ya, kurang cakap dalam hal distribusi atau penggunaan uangnya, atau dia dhaifan atau lemah keadaannya sehingga tidak mampu untuk mengimlakkan dikarenakan mungkin masih kecil atau sudah lanjut usia, aula yastati ayyumillahu, atau dia tidak sendiri ya, dia sendiri memang tidak mampu mengimlakkan dikarenakan bodoh, bisu atau yang lainnya. Jadi ada udzur-udzur syar'i yang dihadapi oleh orang yang berhutang. Nah, maka apa solusinya? Yang diperintahkan dalam ayat ini adalah fal yumlil waliyuhu bil adl. Maka hendaklah yang mengimlakkan itu walinya, yaitu orang tua atau orang yang diberi amanat atau penerjemah atau juru bicara ya. Ya barangkali misalnya antara satu dengan orang yang atau yang meminjami dan yang dipinjami itu beda ya, beda negara, beda bahasa, beda suku misalnya, sehingga perlu penerjemah. Wastashidu syahidaini min rijalikum. Maksudnya ialah dan tunjuklah dua orang yang akan menjadi saksi atas tanggungan utang yang ada itu. Kemudian fa'ilam yakuna rajulaini, apabila tidak ada
dua orang yang sanggup untuk menjadi saksi, maka hendaklah dia mengambil satu orang saksi dan dua orang wanita yang bisa dijadikan sebagai saksi. Nah, teman sekalian, disebutkan bahwasannya pada zaman dahulu ya, pada zaman Nabi Muhammad SAW itu pernah datang ya, beliau menceritakan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi pernah datang di Madinah, sedang masyarakat di sana biasa mengutangkan buah untuk tempo 1, 2, atau 3 tahun. Lalu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Jadi ini sekaligus sebagai penegasan ya, bahwasanya ketika dalam muamalah jatuh yang tidak secara cash ya, tidak secara langsung, namun ada jeda waktunya, maka harus jelas peminjaman itu hendaklah yang melakukan dengan takaran dan timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan, supaya nanti tidak ada gharar atau ketidakpastian ya, atau misalnya tidak ada unsur peluang untuk penipuan ya, peluang untuk kezaliman dan sebagainya. Itulah yang diperintahkan oleh ayat ini ya. Kemudian diceritakan juga tentang masalah dua orang saksi ya. Di dalam hadis ini bahwasanya etikanya ya, perintahnya adalah kita mendatangkan dua orang saksi laki-laki. Kalau tidak ada maka satu saksi laki-laki ditambah dengan dua orang perempuan. Nah, jadi dari hadis ini bobot saksi sebagai jenis kelamin laki-laki ini lebih ya, dalam posisi lebih diutamakan satu orang laki-laki berbanding dengan dua orang wanita. Maka kalau kita lihat ya di dalam referensi yang lainnya, jadi ini adalah perintah untuk memberi kesaksian disertai penulisan untuk menambah validitasnya, kekuatannya. Kemudian ya, jadi di samping penulisan juga dua orang saksi itu lebih memperkuat dokumentasinya ya. Diceritakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat dari Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW itu satu saat bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kebanyakan dari kalian sebagai penghuni neraka. Ini ditujukan kepada wanita ya, yang mana ini sebagai koreksi, bukan berarti kita mendiskreditkan wanita, bukan ya, tapi ini sebuah nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya wanita diperintahkan untuk banyak istighfar dan banyak sedekah, karena banyak penghuni neraka dari wanita. Maka ketika mendengarkan kalimat tersebut, ada salah seorang wanita yang bertubuh besar bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengapa kebanyakan dari kami sebagai penghuni neraka ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, karena kalian banyak melaknat dan tidak bersyukur kepada suami. Jadi karena melaknat ini artinya suka ngomongin ya, ngomong-ngomong sesuatu yang dari lisannya ya. Kata wanita ini kan suka bicara ya. Jadi kalian banyak atau sering melaknat dan tidak pandai bersyukur kepada suami. Serta aku tidak melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih dapat menaklukkan seorang laki-laki yang berakal daripada kalian. Nah, ini menambah rasa penasaran ini. Wanita itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kekurangan akal dan agama itu? Maka beliau menjawab, yang dimaksud kurang akal adalah bahwa kesaksian dua orang wanita
sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini ya. Dan yang demikian itu termasuk kurangnya akal. Serta kalian berdiam diri selama beberapa malam, beberapa hari tidak mengerjakan sholat dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan ya karena haid atau nifas. Dan yang demikian itu termasuk dari kekurangan agama. Nah, rupanya ini ya. Jadi ini sebuah hadis yang penting, hadis yang sahih ya, nasihat untuk para wanita, para istri kita ya, Masya Allah. Mereka luar biasa ya. Wanita yang solihah ketika taat kepada suaminya, insya Allah jaminannya surga ya. Ayyuma mra'atin sholat khamsaha wa saumat saumaha wa atau adzaujaha wa hafidhat farjaha dakhalat qilat laha udkhulil jannah min abwabiha syi'ti aw kama qala. Ini sebuah hadis berita gembira kepada wanita atau yang menjadi istri. Siapapun wanita, istri yang solehah, dia itu melakukan sholat 5 waktu, kemudian dia puasa Ramadan, dia taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya, maka nanti pada hari kiamat di depan pintu surga dia dipanggil udkhulil jannah. Masuklah ke surga min ayyi abwabiha syi'ti, dari segala pintu manapun yang kalian kehendaki. Subhanallah ya. Jadi inilah bahwa kalau wanita yang taat kepada suaminya itu akan bisa masuk surga dari salah satu di antara 8 pintu surga yang dia inginkan. Nah, di dalam hadis ini kembali bahasanya, kalaupun banyak wanita yang penghuni neraka itu karena ada tadi itu, sebabnya dia suka melaknat, mungkin suka bahasa Jawanya miso-miso ya, ataupun nggak bisa menjaga lisannya, dan kurang bersyukur atas pemberian suaminya. Dia melihatnya dari sisi nominal, bukan dari sisi keberkahan ya. Dua itu yang menyebabkan dia banyak masuk ke neraka. Nah, sedangkan juga ada statement dari Nabi tadi, wanita itu kurang akal dan kurang agama. Kurang akal karena satu orang saksi laki-laki harus diimbangi dengan 2 orang saksi wanita, seperti dalam ayat ini. Dan juga disebutkan kurang agama karena ada waktu-waktu libur jeda saat menstruasi atau haid bagi seorang wanita, sehingga dia tidak boleh sholat, dan juga pada saat Ramadan tidak boleh puasa. Nah, itulah yang bisa kita tadabburi bersama ya. Jadi dalam ayat ini disebutkan, dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili bahwasanya antadila, jika salah satunya dari wanita itu lupa karena kurang teliti dan kurang begitu memperhatikan terhadap apa yang dipersaksikan, maka yang satunya lagi yang ingat bisa mengingatkan kepada yang lainnya. Susunan kata tudzakira memiliki fungsi at-ta'lil, yaitu alasan atau tujuan. Ada yang membaca intadillah dengan hamzah terbaca kasroh yang berarti menjadi huruf syarat. Lalu kata tudzakiru dibaca rofa, ini tandanya adalah dengan dhammah, menjadi jawabnya syarat. Sedangkan susunan kata yang terdiri dari syarat dan jawab ini kedudukannya menjadi sifat kata nakirah wa mur'atani. Mungkin ada ini kurang bisa dipahami karena ini dari sisi pendekatan nahwunya ya, tidak terlalu prinsip ya. Ini adalah tambahan ya daripada keterangan yang disebutkan dalam ayat ini. Wala ya'ba syuhada idza madu'u, dan janganlah mereka enggan ya para saksi itu untuk hadir apabila mereka dipanggil. Nah, misalnya idza du'u, ketika mereka dipanggil untuk memberikan penjelasan tentang apa yang mereka persaksikan, maka janganlah mereka bersikap enggan. Kemudian walatas amu antak tubuhu shaghirun aw kabirun ila ajali. Janganlah kalian merasa jemu untuk menulis apa yang kalian persaksikan berupa utang atau tanggungan, karena hal ini sering terjadi. Jadi di sini kaitannya dengan ayat 283 nanti. Tidak boleh menyimpan persaksian, karena ini sangat vital. Itu adalah sebuah kebenaran, tidak boleh disimpan. Bila ajali, sampai datang tempo waktu pembayaran. Dzalikum aqsatu indallah wa aqwamu lisyahada wa adna ala tartabu.
Penulisan utang itu lebih adil dan lebih menguatkan persaksian tersebut karena catatan tersebut bisa dijadikan sebagai rujukan pengingat tentang isi persaksian tersebut. Wa atna alla tartabu, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan kalian baik dalam hal jumlah utang maupun tempo pembayarannya. Kemudian ini dulu ya waktu atau kesempatan yang bisa bagi kita, insya Allah akan kita lanjutkan pada waktu yang berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.